Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq khatim lima sabaq an-nasrul haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sama-sama kita hormati segenap pengurus DKM Masjid Nurul Hidayah, bil khusus kepada akhina fillah saudara Ahmad Rifai, Ketua Majelis Taklim Remaja Islam Nurul Hidayah Risnu, saudara Alam Syah, dan juga rekan-rekan remaja putra maupun putri Majelis Taklim Risnu yang mudah-mudahan semuanya dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Yang pertama, saya bersyukur Majelis Taklim Risnu hidup lagi. Mati suri berapa tahun? Ya kan, ini adalah karunia dari Allah. Jadi kita bersyukur Majelis Taklim kita hidup lagi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ane lanjutin, ane boleh tanya? Boleh tanya kan? Sampai kapan ngaji? Masih lanjut terus? Iya dong. Aduh, kacau dah. Ya, salawat dan salam semoga tercurah kepada pemimpin kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal. Ini masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, yang Allah sendiri memuji kepada beliau. Kelahiran siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Girang apa kagak? Senang apa kagak? Wajib bergembira. Allah katakan dalam Al-Quran, kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah ya Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmat kasih sayang Allah, maka hendaklah mereka bergembira. Kita disuruh girang. Siapa yang nyuruh? Allah. Allah bilang kepada Nabi Muhammad, kalau Allah kasih karunia dan rahmat kasih sayang, disuruh gembira. Lantas karunia yang paling terbesar dan kasih sayang Allah yang paling terbesar yang Allah berikan apaan? Ayo. Bahkan bukan cuma manusia, hewan, binatang, tumbuhan, langit, bumi, alam semesta. Apaan? Bocil, maju sini, maju depan. Apaan? Ayo. Yang paling besar rahmat Allah yang Allah berikan apaan? Hei, masa gak nyambung sini? Rahmat Allah, kasih sayang yang paling besar yang Allah berikan untuk alam semesta tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Itu mana dalilnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat, untuk kasih sayang seluruh alam. Jadi kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak diutus Nabi Muhammad ke muka bumi ini, jadi nggak ada ceritanya nih kita nih malam Sabtu ngaji di Nurul Hidayah. Nggak ada ceritanya si Ahmad Rifai, nggak ada. Betul? Nggak ada bumi, nggak ada langit, nggak ada alam semesta kalau nggak ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ya kita disuruh gembira sama Allah. Girang apa kagak? Girang, pakai banget lagi. Girang banget ya. Tambah lagi kita ada bonus. Kalau kita ini dapat bonus. Bonus apa? Bonusnya Allah berikan kepada kita, kita diberikan keimanan. Kita beriman sama Allah, beriman kepada Rasulullah, dan menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
Bener gak? Girangnya pakai banget gak? Girangnya pakai banget tuh. Udah dapat rahmat kasih sayang Allah, tambah lagi kita jadi pengikut, jadi umat Nabi Muhammad. Yang nabi-nabi terdahulu saja, nabinya saja pengen jadi umatnya. Kita tiba-tiba tahu-tahu jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dan ini adalah karunia dan kasih sayang yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dikumpulin sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca maulid ya tadi? Baca maulid ya. Apalagi masuk bulan maulid, sambut kelahiran Nabi kita. Kenapa kita baca maulid? Kenapa sih pakai baca maulid? Siapa yang nyuruh? Nabi nyuruh kagak? Kan kata orang, Nabi kagak ada maulidnya, betul ya? Nabi kagak bikin maulid, Nabi kagak ngerayain maulidnya, betul? Tapi kenapa begitu beliau lahir di alam dunia ini, seluruh alam semesta menyambut beliau? Yang nyambut kelahiran Nabi siapa? Ayo. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah Maulid Ad-Dibai, fahtajal ars bergoncang, wadajatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfar, gemuruh para malaikat bertasbih, bertasbih, bertahlil, bertahmid menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ars goncang, langit terang benderang. Kalau para malaikat menyambut lahirnya Nabi, apa iya Allah marah? Karena begini, kalau Allah ngelarang, kalau Allah marah menyambut lahirnya Nabi, para malaikat menyambut gak? Ini nyambung gak nih omongan? Kalau seandainya Allah marah, Allah ngelarang, gak usah pakai disambut-sambut, begitu, paham, ngerti gak sih? Gak usah pakai disambut lahirnya, biasa aja. Terus tiba-tiba malaikat pada menyambut, Allah marah gak? Marah kalau Allah yang ngelarang, betul? Paham gak sini ngomong? Itu kalau para malaikat menyambut lahirnya Rasulullah, alam semesta, langit terang benderang, ars bergoyang, kegirangan menyambut lahirnya Nabi, berarti Allah marah apa kagak? Ya kagak lah. Tuh, kalau malaikat saja pernah menyambut lahirnya Nabi, ars bergoyang-goyang, bergoncang, langit terang benderang, berhala runtuh menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita yang ngaku umatnya? Betul gak? Ngerti Rasul? Paham gak? Paham gak? Jadi boleh apa kita? Apa kagak baca maulid? Baca rawi, sejarah Nabi, riwayat Nabi, boleh apa kagak? Pakai banget. Dalam Al-Quran Allah katakan, wa kullan nakusu alaika min amba'ir rusul. Nih dalilnya, pakai Al-Quran aja langsung udah dalilnya ya. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, dan kami kisahkan, kami ceritakan seluruh para nabi dan rasul sebelum engkau. Nabi aja dikisahkan, Nabi aja diceritakan sama Allah. Siapa? Cerita para nabi dan rasul terdahulu sebelum Nabi kita diutus. Nabi terdahulu siapa? Ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, betul? Yang Allah katakan, wa kullan naqusu alaika, semuanya kami kisahkan kepadamu ya Muhammad, min amba'ir rusul, daripada cerita para nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Yang dengan kisah tersebut, dengan Allah kisahkan para nabi dan rasul terdahulu itu, manusabbitu bihi fuadaka, kami teguhkan hatimu. Allah ceritain kisah para nabi dan rasul terdahulu dan menambah keteguhan hati Nabi kita Muhammad. Manusabbitu bihi fuadaka. Lantas bagaimana nih manusia nomor satu, jangankan manusia biasa, Nabi aja pengen jadi umatnya.
Kalau diceritakan nabi-nabi terdahulu, itu yang nabi yang dahulu itu pengen jadi umat Nabi Muhammad, bikin keteguhan hati. Bagaimana kita baca riwayat yang mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi gitu maksudnya. Paham apa kagak? Paham kagak nih? Ada pepatah mengatakan, man ahabba syai'an fa aktsara an dzikri. Siapa orang yang cinta kepada sesuatu, ya, si Mul lagi demen sama cewek misalnya. Siapa nama ceweknya? Markona. Ini cewek ini pada demen cowok, punya pacar namanya Bang Udin. Misal, ente pernah nonton film Sidul anak sekolahan nggak? Waktu si Mandra lagi demen sama siapa? Munaroh. Disebut-sebut terus ya, Munaroh, Munaroh, karena dia cinta sama Munaroh. Nih ente semua nih ngaku cinta sama Nabi, pasti ngakunya cinta sama Nabi, betul? Tapi yang bikin galau lagi bertepuk sebelah tangan. Kalau kita cinta kepada seseorang, orang tersebut nggak cinta sama kita, bertepuk sebelah, kesian deh lo. Kalau orang cinta kepada sesuatu, maka dia banyak menyebutnya. Faktsar an dzikri. Kalau kita cinta sama Nabi, kita banyak nyebut Nabi. Bagaimana dong cara nyebutnya? Muhammad gitu. Wah, Muhammad juga banyak dong. Cara menyebutkan cinta kita, ya, memanggil-manggil Nabi kita dengan cara bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah dan para malaikatnya juga bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi. Nah, kalau cewek demen sama cowok, namanya Udin, Bang Udin ya. Si Mul demen sama cewek namanya Markona. Kenapa sih dipanggilin mulu? Emang dia demen, emang dia cinta, jadi dipanggilin terus. Ini kita bahas Maulid nih karena bertepatan pada bulan Rabiul Awal. Nanti terakhir nih bahas terakhir sebagai mukadimah. Ya. Sekarang ada tanya mente, orang yang kagak demen, orang yang benci sama kita nih orang Islam, kalau nyebut-nyebut nama nabinya siapa? Ada orang yang benci sama kita nih kalau kita sebut-sebut nama nabi kita, gedeg. Kalau kita berselawat sama nabi kita, siapa? Woi, siapa yang benci sama kita? Yahudi kafir gak? Yahudi kagak demen tuh, Yahudi benci tuh. Biar orang Islam nyebutin namanya, nabinya mulu disebutin. Semakin kuat. Kalau semakin disebut, semakin bersalawat, semakin bertambah cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dilarang, dicegah-cegah, dibuat-buat. Sebab sebetulnya karena Yahudi kagak demen. Kalau lu baca Maulid, kalau lu baca Rawi, jadi lu nyebut-nyebut nama Nabi lu mulu, kagak demen Yahudi. Betul? Kan kita kalau sebut-sebut makin cinta, makin inget terus, betul? Aku cinta gak? Cinta gak sama Nabi? Hah? Neng, cinta gak sama Nabi? Itu kitabnya jangan dari bawah, angkat. Cinta, wajib cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita baca sirah Nabawi, baca riwayat, baca rawi, mau simtuduror, mau berjanji, mau diaulami, mau adibai, semuanya bagus. Ya, semakin melembutkan hati kita. Yang hatinya suka keras nih, coba. Yang hatinya suka keras nih, yang teka, yang tambeng, yang kagak dibilangin kagak ngerti, baca Maulid dah. Banyakin baca Maulid biar lembut hatinya. Yang bandel, yang suka ngelawan mulu sama orang tua, banyakin baca Maulid, insya Allah lembut hatinya. Yang ucapannya suka kotor, yang kasar, banyakin baca Maulid.
Karena dalamnya ada sejarah Nabi, riwayat Nabi, dan banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, kalau kita baca ya kata Allah ceritain kisah para nabi dan rasul dahulu, Allah teguhkan hati. Lantas bagaimana yang kita baca manusia nomor satu di seluruh alam semesta ini, makhluk nomor satu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang namanya bersandingan dengan nama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti kan bukan manusia sembarangan. Oh, kita dibilang kultus, mengkultuskan Nabi. Enggak, kita enggak mentuhankan Nabi Muhammad, betul? Kita enggak kultus. Kalau kita memuji-muji wajar, dan pujian kita sehebat apapun, pujangga, para pujangga bikin pujian yang hebat, silahkan, dan masih enggak ada apa-apanya, belum apa-apa. Kenapa? Sebab sudah terlebih dahulu Allah memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berarti pujian kita sehebat apapun kalah. Kenapa kalah? Karena Allah udah muji duluan. Bagaimana kalau Allah aja muji, masa kita enggak? Betul? Apa pujian Allah dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tuh, Nabi aja dipuji sama Allah. Wajar ya kita aja manusia biasa, umatnya yang memuji beliau. Betul? Allah saja yang menciptakan beliau memuji beliau. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, jadi itu sedikit ini bikin semangat, bikin apa namanya, rangsangan begitu masuk bulan Rabiul. Semangat ya Neng, semangat ya. Besok siap-siap kita bikin peringatan Nabi Muhammad SAW yang meriah. Amin ya rabbal. RT kambing siapin, kambing, karena si Ahmad kemarin udah ngomong ada kambing nih, kemarin lihat punya kambing, itu persiapan buat maulid katanya. Nanti di JK dikirim 3, Nur Hidayah 1. Tuh. Kemarin Anda lihat di YouTube-nya itu dia punya kambing itu, katanya buat JK maulid. Alhamdulillah. RT 2 nih, ada 2 RT, berarti minimal 4 kambing, masing-masing 2 kambing. Siapa kete lu tuntun? Ya, siapin diri kita nih ya buat nyambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ngakunya cinta, betul gak? Oh iya dong. Ente kalau hajatan ada pengantin sunat, ada pengantin ya, iring-iringan besannya disambut pakai petasan gitu, sambut pakai tanjidor, sambut pasangnya petasan, betul? Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, capek ya, apalagi ngomongin bid'ah, mulu bid'ah, capek dah. Nggak usah dengerin ya. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta kita terbalas. Mudah-mudahan cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Amin ya rabbal alamin.